Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang program mesin NC di CNC tingkat dasar dengan menggunakan Mastercam Milling. Program Mastercam yang kita gunakan yaitu Mastercam X9. Pertama, job yang akan kita gunakan seperti ini dengan dimensi benda kerja 70 kali 100. Ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan dalam membuat program ini. Yang pertama adalah membuat gambar 2 dimensi. Ini gambar yang sudah kita buat. Yang kedua yaitu memilih mesin yang akan kita gunakan, ketiga setting benda kerja, keempat pulpet, dan yang kelima post processor. Dalam menggambar 2 dimensi ini, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita menggambar rectangular ini dipanjang dengan menggunakan perintah create rectangle, yang mana kita munculkan dari titik pojok bawah sampai ke atas dengan memasukkan dimensi yang ada. Yang kedua yaitu menggambar kontur. Ini bisa kita gambar dengan menggunakan grid line endpoint, dan kita aktifkan multi line sehingga bisa didapat garis yang tanpa putus. Jadi bisa menyambung tanpa kita kembali menggunakan line. Untuk garis lengkung ini atau tali busur, kita bisa menggambar dengan menggunakan grid arcs endpoint untuk membentuk tali busur. Yang selanjutnya yaitu kontur yang kedua. Ini adalah kontur yang kedua, sama kita menggunakan perintah line, create line endpoint, dan juga menggunakan multi line. Hanya saja di dalam kontur yang kedua ini ada 2 buah bentuk radius dan 1 bentuk chamfer. Untuk bentuk radius kita menggunakan perintah fillet entities, sedangkan untuk bentuk chamfer kita gunakan chamfer entities. Untuk langkah yang selanjutnya kita menggunakan rectangular pocket dengan menggunakan perintah rectangular shape. Ini kita isikan yang ada sesuai dengan gambar kerja dengan ancornya di tengah yang kita gunakan. Yang berikutnya untuk circular pocket kita menggunakan perintah circle center point. Kita taruh di sini untuk membuat suatu lingkaran. Langkah yang berikutnya yaitu kita membuat lingkaran yang di tengah. Caranya sama, yaitu dengan menggunakan circle center point. Satu di sini, satu circle center point. Yang kedua kita buat circle center point untuk yang ada di sini. Sedangkan untuk membuat lingkaran yang lain kita menggunakan X-form, rotate, sehingga dari satu lingkaran ini bisa kita rotate menjadi 6 buah lingkaran. Untuk rangka yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu kita menggambar untuk circumslot ini slot dengan menggunakan create arcs polar. Nih, sehingga didapatkan 3 gambar atau 3 lintasan yang akan kita kerjakan. Untuk langkah yang kedua yaitu kita memilih mesin yang akan digunakan dengan mencari di mesin type mill. Untuk yang kita gunakan adalah mill 3 aksis PMC MMD 9. Jika menggunakan mesin yang lain kita bisa cari di manage list dan cari sesuai dengan mesin yang akan kita gunakan. Tool setting di sini
kita fit calculation-nya from tomb, stock setup. Ini untuk benda kerja, kita select corner, bisa diklik bawah sampai dengan pojok atas, maka akan muncul dimensi dari benda kerja, yaitu X-nya 70, Y-nya 100. Kita tinggal memasukkan ketebalan benda kerja, yaitu 30. Yang selanjutnya kita buat toolpath-nya facing. Yang pertama dengan parameter toolpath untuk facing, toolnya kita menggunakan tool diameter 12, flat and mill. Kita beri tool nomor 1 dan breadth-nya 800, spindle speed-nya 2000. Cut parameter mode zigzag dengan dekatnya maksimal rock step-nya 1. Linking parameternya top stroke 0, kedalaman 0,1 incremental dengan retract 5, between 30, sehingga akan muncul lintasan seperti ini. Untuk yang kedua yaitu kontur yang akan menyayat bagian ini. Di parameternya kita lihat untuk kontur, toolnya menggunakan masih diameter 12, tool yang pertama, jadi belum ada pergantian tool. Cut parameternya seperti ini dengan depth cut sama 1, lead in lead out ini kita aktifkan untuk lintasan keluar dan masuknya pahat. Multipaces ini akan ada 4 multipacesnya, spasinya 5 mili untuk kasar dan finishingnya 0,5. Untuk linking parameter dari top offsetnya 0, kedalamannya min 5 dengan program absolute, sehingga tadi ketika sudah di side facing 0,1, ini berarti realnya adalah minus 4,9 kalau kita gunakan incremental. Untuk yang langkah yang ketiga yaitu pocket. Untuk pocket yang ada rectangular pocket dan juga circular pocket. Kita lihat parameternya. Tool yang kita gunakan masih tool 12, flat and mill dengan tool nomor 1. Untuk parameter program seperti ini. Finishingnya lead in lead out nya ada, depth cut 1, linking parameternya retract-nya 10, footprint 3, top stroke 0, kedalamannya adalah minus 3. Ini juga secara absolut. Akan ada pocket untuk rectangular dan juga circular pocket. Untuk langkah yang keempat yaitu kontur untuk bagian atas atau kontur yang kedua. Oke, parameternya, toolnya ini kita sudah ada pergantian tool, yaitu kita menggunakan tool dengan diameter 10 dan flat and mill. Kita beri tool 2, speednya sama seperti ini. Cut parameter, depth cut-nya sama 1, lead in lead out kita aktifkan untuk keluar masuknya lintasan pahat. Multipaces sama, ada 3 numbernya, jumlahnya 3, spasinya 4. Untuk finishing masih 0,5. Untuk linking parameter belinya 3, detiknya 10, top of stoknya minus 5. Jadi karena tadi di kontur yang pertama itu sudah di set kedalaman min 5, sehingga untuk kedalamannya min 10 secara absolut, dia akan menyayat 5 mili secara incremental. Untuk langkah yang keempat, langkah yang kelima, kita membuat circum slot. Parameternya kita menggunakan tool dengan diameter
ke-6, Flat and Mill, yaitu tool yang ketiga, dengan cut parameter depth cut-nya maksimalnya 0,5, lead in lead out-nya kita nonaktifkan, breakthrough multi-phase juga kita aktifkan. Untuk linking parameter nya 3, top stoknya kosong, kedalamannya min 3 secara absolut, sehingga nanti ini akan kita boleh circum slot ini. Yang ke-6 yaitu pack drill untuk pengeboran di 7 lubang. Yang pertama itu NC drill diameter 10. Di sini bisa kita ganti dari tip angle-nya yang semula 118 kita gantikan 90 derajat. Cut parameternya kita pilih pack drill dan pack 2,0. Linking parameternya 10, top stoknya min 3, kan tadi sudah di saat kedalaman pada saat rectangular pocket 3 mili, hingga kedalamannya 3 mili juga min 3 secara incremental, sehingga total dari permukaan min 6. Setelah ke-7 lubang ini sudah dibor dengan center drill, maka langkah yang selanjutnya itu pack drill yang ke-7. Langkahnya, parameter tool yang kita gunakan adalah drill diameter 4,2, yang mana ini kita identifikasi sebagai tool yang nomor 5, dengan linking parameter letaknya 10, top stoknya min 3 dan kedalamannya min 15,24 secara absolut, sehingga realnya secara incremental adalah 12,24. Dan langkah yang terakhir yaitu tab dengan parameter tool yang kita gunakan adalah tool diameter 5, tool M5 kali 0,8 untuk tool nomor 6. Cut parameternya adalah tab, linking parameternya hitungnya 10, top stoknya 3, kedalamannya min 8 absolut. Oke, jika sudah selesai maka kita select all operation, kita regenerate all selected operation, dan yang berikutnya kita verify selected operation untuk mensimulasikan dari pergerakan yang sudah kita kerjakan. Di proses datanya, baik untuk view-nya kita isometric view, kita perpendek pergerakannya, kita mulai simulasikan, kita play. Oke, kontur yang pertama, yang lainnya adalah circular pocket, rectangular pocket. Kontur yang kedua, circumscribe. NC drill, drill 4,2, dan yang terakhir tab. Ini adalah simulasi dari toolpath yang sudah kita kerjakan. Untuk yang selanjutnya yaitu post processor, untuk merubah dari G-code, kita pilih post processing kode G1. Oke. Oke, kita munculkan post processornya.
Baik, ini adalah program yang terbentuk. Program ini adalah dalam satuan DIN, maka perlu kita rubah atau kita sesuaikan sesuai dengan mesinnya, yang mana pada kesempatan kali ini mesin yang akan kita rubah ke dalam mesin Siemens Sinumerik 808D, sehingga ada beberapa program yang perlu kita edit. Untuk program yang sudah jadi kita edit, ini kita tampilkan. Baik, untuk program yang utama, di kepala programnya kita ganti seperti ini. Kita masukkan G290, dan kita rubah ke ISO. Kita masukkan T1, M6, T1, dan kita kembalikan lagi ke program standar DIN dengan G291. Untuk yang selanjutnya kita rubah juga untuk tool yang lain. Rubah dulu G290, kita masukkan T2, M6, D1, dan kita kembalikan ke G291. Proses ini kita lakukan sampai dengan tool yang terakhir. Dan yang terakhir sebagai penutup, kita kembalikan lagi prosesnya dengan memasukkan G290 dan ditutup dengan M30. Demikian untuk memprogram mesin CNC dalam Mastercam Milling pada versi X9. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.